Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas tentang bilox, bilangan oksidasi. Jadi bilox unsur bebas atau molekul unsur itu nilainya sama dengan 0. Misalnya N2, H2O2, Cl2 ini termasuk yang namanya molekul unsur. Biloxnya N itu sama dengan 0, H dalam H2 juga 0, O dalam O2 juga 0, Cl dalam Cl2 juga 0. Nah, kalau unsur bebas seperti Na, Fe, dan lain sebagainya, pokoknya kalau dia nggak berpasangan atau nggak berikatan, itu biloxnya juga sama dengan 0. Kemudian bilog unsur dalam ion di sini itu ada suatu unsur tapi atasnya di sini ada angkanya, disebut dengan muatan. Jadi kalau muatannya +1 misalnya seperti ini biloxnya Na ya +1. O angkatnya di sini muatannya -2 berarti biloxnya -2. Lah, untuk jumlah bilox dalam suatu senyawa, jadi unsur-unsur itu atom-atomnya saling berikatan bentuk senyawa, maka jumlah biloxnya nilainya sama dengan 0. Misalnya NaCl ini totalnya kalau di sini nggak ada muatannya, berarti total atau jumlah biloxnya sama dengan 0. H2O juga sama dengan 0 jumlah biloxnya. Tapi untuk yang keempat, jadi di sini ada suatu ion poliatomik. Yang namanya ion poliatomik itu terdiri dari beberapa atom, tapi bentuknya ion. Ion itu ada atasnya ada muatannya. Jadi kalau ini berarti nanti jumlah biloxnya sesuai dengan muatannya. Muatannya berapa? Oh, di sini plus, berarti maksudnya adalah jumlah biloxnya +1. Untuk N sama H-nya ini nanti kita bisa hitung masing-masing. Kemudian untuk jumlah biloxnya suatu ion poliatomik tapi kalau muatannya negatif, misalnya SO4 2- di sini, ini muatannya berarti -2, maka jumlah biloxnya juga sama, totalnya sama dengan -2. Jadi beda sama yang poin ketiga. Kalau poin ketiga ini jumlah biloxnya dalam suatu senyawa itu sesuai dengan muatannya. Kalau muatannya 0 ya berarti 0. Karena ini ada muatannya +1 atau -2, maka sesuai dengan jumlah muatannya. Nah, untuk aturan selanjutnya ini lebih spesifik lagi untuk beberapa unsur tertentu. Jadi misalnya unsur fluorin. Karena unsur fluorin ini termasuk suatu unsur yang paling elektronegatif dalam suatu sistem periodik unsur, dia memiliki bilox atau bilangan oksidasi yang selalu tetap, yaitu -1. Tapi dalam suatu senyawa ya beda. Kalau dalam suatu molekul unsur misalnya F2 itu ya biloxnya tetap 0. Tapi kalau dalam suatu senyawa di sini kita bisa tambahkan angkanya, biloxnya -1. Nah, untuk bilox unsur golongan 1A dalam suatu senyawa biloxnya +1. Ini yang saya maksudkan kecuali hidrogen ya. Jadi Li, NaK, Rb, Cs, Fr. Misal dalam NaCl ini biloxnya +1 Na-nya. Kalau untuk golongan 2A nilai biloxnya +2. Jadi Be, Mg, Ca, Sr, Bara. Misalnya seperti ini CaCl2. Ca berarti biloxnya +2. Nah, untuk unsur hidrogen poin ke-7 ya. Dalam suatu senyawa umumnya +1, contohnya HCl. Jadi H di sini biloxnya +1. Kemudian pengecualiannya dalam senyawa hidrida itu apa? Senyawa yang kalau ada hidrogen ketemu sama logam. Jadi misalnya NaH kayak gini ya. Berarti hanya ini nilainya -1, enggak lagi +1. Kenapa? Karena di sini Na seperti aturan ke-6, Na itu punya bilox golongan 1A berarti 1. Karena totalnya ini kita pakai aturan yang ketiga, jumlahnya adalah sama dengan 0. Jadi kalau 1 dikali 1 ketemu berapa yang hasilnya 0, berarti di sini adalah -1. Hidrogen di sini pengecualian. Kemudian untuk yang ke-8,
nilai bilos oksigen dalam senyawa umumnya min 2 kecuali ada pengecualian ya. Misalnya contohnya H2O. Misal tadi saya sudah bahas tentang hidrogen gitu ya. Hidrogen bilosnya itu kan 1, kalau dikali 2 kan 2. Totalnya itu kan sama dengan 0. Berarti 2 ketemu berapa yang hasilnya 0 kan berarti kan minus 2 ya. Nah, minus 2 ini dibagi 1 berarti minus 2. Tapi pengecualian ya di sini ada yang pertama OF2. Seperti di aturan yang kelima di sini F itu biloknya kan minus 1. Kalau dikali 2 kan min 2. Berarti kalau di sini gak ada muatan ya, berarti jumlah biloksnya dalam suatu senyawa itu 0. Berarti berapa ketemu min 2 yang hasilnya 0 kan berarti kan 2. 2 ini jumlah atom O-nya 1, berarti 2 dibagi 1 berarti ini 2. Maka biloksnya O, pengecualian ini nilainya plus 2. Untuk senyawa peroksida, biloksnya O tidak lagi min 2 tapi min 1. Kita sudah tahu tadi ya, hidrogen kan punya bilok 1. Kalau dikali 2 kan 2 ya. Kalau kita pakai aturan yang ketiga, suatu senyawa kalau nggak ada muatannya berarti kan totalnya kan 0 ya. Berarti kalau 2 ketemu berapa yang hasilnya 0 kan berarti di sini min 2. Satu atom O-nya biloksnya berapa? Karena atom O di sini ada 2, berarti min 2 dibagi 2 itu sama dengan minus 1. Jadi ini pengecualian yang kedua. Untuk pengecualian yang ketiga, senyawa superoksida biloksnya O nilainya min setengah. Jadi ini min setengah ya. Kok bisa min setengah? Saya uraikan pakai contoh. Jadi KO2. K itu kan golongan berapa? O golongan 1A. Jadi di Li, NaK, Rb, CsF, ROK di sini golongan 1A. Berarti ini 1 dikali berapa? Oh di sini atomnya K cuma 1 berarti kali 1. Karena di sini enggak ada muatannya berarti totalnya sama dengan 0. 1 ketemu berapa yang hasilnya 0? Oh berarti di sini minus 1. Kalau minus 1 dibagi 2 berarti min 1/2. Saya kasih contoh lain untuk yang suatu ion poliatomik. Misalnya tadi di sini ada NH4. Jadi contoh lain ya, contoh lain untuk yang ion poliatomik. Di sini ada NH4. Nah, untuk mencari biloksnya masing-masing, ini cara mencarinya bagaimana? Coba kita lihat aturan di sini sesuai dengan jumlah muatannya kan plus 1 ya. Kita pakai aturan selain itu adalah aturan H. Nah, tadi ini yang ketujuh. Biloksnya H itu kan 1. Kalau dikali 4 kan berapa? 4. Berarti totalnya enggak lagi 0 karena totalnya itu sesuai dengan muatannya. Ini totalnya plus 1. Misal berapa ketemu 4 hasilnya plus 1 berarti di sini berapa? Nilainya minus 3. Jadi kalau dibagi 1 hanya karena ini 1 kali 4 totalnya plus 1 berarti di sini ditambah min 3 berarti N-nya berapa? Min 3 dibagi 1 min 3. Contoh lain yang SO4 ya, SO4 2 min. Oh tadi kita sudah bahas umumnya ya. Umumnya minus 2 berarti ini min 2 dikali 4 minus 8. Karena totalnya lagi enggak 0 karena kita pakai aturan keempat sesuai dengan jumlah muatannya berarti berapa dikurangi 8 hasilnya minus 2 berarti jawabannya sama dengan 6. Nah 6 ini saya bagi dengan jumlah S yang ada di sini, jumlah atom S di sini adalah 1 berarti 6 bagi 1 sama dengan 6. Untuk pertemuan kita kali ini saya rasa cukup sekian. Jadi kalian bisa pelajari buku paket yang ada tentang pembelajaran bilangan oksidasi. Semoga kalian paham dengan penjelasan saya. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.